Keinformasi komoditas harga minyak dunia turun setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana serangan ke Iran. Harga batubara menguat di awal pekan di waktu setempat di tengah China masih sangat membutuhkan energi fosil sebagai sumber energi. Sementara harga emas stabil di saat Trump tunda serangan ke Iran. Harga minyak dunia turun lebih dari 2% di perdagangan awal Asia Selasa pagi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan menunda rencana serangan terhadap Iran untuk memberi ruang bagi negosiasi untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Melansir Reuters, kontrak minyak Brent pengiriman Juli turun 2,7% di $109,09 Amerika per barel. Minyak WTI Amerika pengiriman Juni turun 1,3% di $107,28 Amerika per barel. Sebelumnya Brent dan WTI sempat menyentuh level tertinggi sejak awal Mei akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Harga batubara naik di perdagangan Senin waktu setempat didorong meningkatnya penggunaan batubara di China. Berdasarkan data perdagangan, harga batubara Newcastle kontrak Juni 2026 melonjak $1,5 Amerika ke level $138 Amerika per ton. Dikutip dari Bloomberg, China semakin meningkatkan penggunaan batubara untuk pembangkit listrik di tengah krisis energi global akibat perang Iran. Kondisi tersebut terlihat dari kenaikan produksi listrik termal selama 4 bulan berturut-turut di April 2026, naik 3,1% year on year, untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan listrik domestik. Harga emas dunia bergerak stabil di Selasa setelah dolar Amerika Serikat melemah dan harga minyak mentah turun menyusul keputusan Presiden Amerika Donald Trump menunda rencana serangan terhadap Iran. Langkah tersebut meredakan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan inflasi dan kemungkinan suku bunga tinggi berkepanjangan. Mengutip Reuters, harga emas spot tercatat stabil di level $4.565,40 Amerika per troy ounce. Sebelumnya emas sempat menyentuh level terendah sejak 30 Maret di sesi perdagangan sebelumnya. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,60% di $103,77 Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,79% di $18.862 Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 0,15% di $4.551 Amerika per troy ounce dan CPO menguat di 1,52% di Rp4.604 Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih melanjutkan pelemahan dengan memperbaharui rekor terendah sepanjang masa di atas level 17.700-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Tartia hingga Selasa siang tadi rupiah melemah di 0,41% di level 17.728 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,06%, masih di level 17.600-an, tepatnya di 17.650 per dolar Amerika. Beberapa menit pasca pembukaan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah dengan menembus di level 17.700-an per dolar Amerika. Sementara secara intraday, rupiah memperbarui rekor terendah sepanjang masa di level 17.729 per dolar Amerika. Sementara itu, indeks dolar Amerika tercatat masih bertahan di level 99,03 dan harga minyak mentah dunia masih di $109,41 Amerika per barrel meski tercatat turun. Dari dalam negeri, pelemahan rupiah memicu spekulasi dan tekanan terhadap Bank Indonesia untuk kembali mengambil langkah yang kebijakan lebih hawkish dengan menaikkan suku bunga acuan setidaknya menjadi 5% karena intervensi yang dilakukan untuk stabilisasi belum terlihat mampu meredam volatilitas rupiah.
Kita akan coba update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.725 rupiah. Update jelang penutupan pasca penutupan pelemahan terbatas di 0,29 rupiah di 17.706 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.549 rupiah, pound sterling di Rp21.755, kemudian terhadap yen Jepang di Rp111,43. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan dominasi oleh sentimen internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita coba simak rangkuman berikut ini. Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menunda rencana serangan terhadap Iran setelah Teheran mengirimkan proposal perdamaian ke Washington. Trump menyebut ada peluang sangat baik untuk mencapai kesepakatan pembatasan program nuklir Iran dan menginstruksikan militer Amerika untuk tidak melanjutkan serangan yang dijadwalkan. Trump juga menyebut para pemimpin Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab meminta agar serangan tersebut ditunda karena menilai kesepakatan masih mungkin dicapai dan akan menguntungkan kawasan. Di sisi lain, Iran tetap bersikap keras melalui Komando Militer Tertinggi Iran mengatakan angkatan bersenjata siap merespons setiap serangan baru dari Amerika Serikat secara cepat dan tegas. Dikutip dari Bloomberg, Kevin Warsh dijadwalkan akan mengambil sumpah jabatan sebagai gubernur The Fed oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Jumat pekan ini waktu Amerika dalam upacara resmi di Gedung Putih. Dengan pelantikan ini, Warsh resmi menggantikan Jerome Powell yang saat ini bertindak sebagai pejabat sementara setelah masa jabatan resminya berakhir di pekan lalu. Warsh dipastikan akan memimpin bank sentral di tengah perang Timur Tengah yang memicu tekanan inflasi baru yang mempersulit arah kebijakan moneter The Fed ke depan. Di sisi lain, para kritikus Warsh juga gencar menyuarakan kekhawatiran terkait kemampuan menjaga jarak dan tetap independen dari pengaruh politik Gedung Putih. Lansir Reuters, mengacu data di Selasa menunjukkan produk domestik bruto PDB real Jepang tumbuh 2,1% secara tahunan di kuartal 1 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi median pasar sebesar 1,7% dan pertumbuhan revisi 0,8% di kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jepang selama 2 kuartal berturut-turut ditopang ekspor yang kuat. Permintaan eksternal bersih tercatat menyumbang 0,3 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, konsumsi rumah tangga dan belanja modal masing-masing tumbuh 0,3%. Hal ini menunjukkan laba korporasi yang kuat dan kenaikan upah masih menopang pemulihan ekonomi Jepang. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti biasa pemirsa, 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini kami akan coba sampaikan update-nya di mana indeks harga saham gabungan masih tertekan cukup dalam. Posisi saat ini melemah di 3,44%. Indeks harga saham gabungan melanjutkan pelemahan dalam ke level 6.300-an pemirsa. Posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 3,48% di level 6.375,468. Di mana secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 6.599,213. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat memberikan harapan berbalik ke zona hijau pemirsa dengan intraday tertinggi hari ini di 6.635,127. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah. Tekanan semakin dalam terjadi memasuki perdagangan di sesi kedua. 30 menit pasca pembukaan sesi kedua, indeks harga saham gabungan sempat melemah ke level 6.323,264. Dan posisi ini merupakan posisi intraday terendah paling tidak dalam 1 tahun perdagangan terakhir. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham dari MSCI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Melanjutkan koreksi dalam pemirsa, ada posisi DSSA hari ini juga melemah di 14,77% di 750. Sempat tadi memangkas pelemahan, namun memasuki perdagangan sesi kedua, koreksi dalam berlanjut sehingga menyentuh level auto reject bawah. DSSA juga dari emiten pertambangan juga terdampak dari isu
pemerintah yang akan membentuk badan khusus ekspor komoditas potensial. Kemudian TPIA dari saham Grup Prayogo Pangestu yang juga terdepak dari saham dari indeks MSCI maksud kami melemah di 14,75%, juga menyentuh auto reject bawah. Barang baku ada aman pemirsa yang juga terdepak dari indeks MSCI hari ini melemah di 10,43% di 3090. Posisi Brent hari ini juga melemah di 6,27% dan sudah meninggalkan level 3 ribuan. Kemudian saham-saham dari komoditas terutama CPO dan juga batu bara, dari rumor yang berkembang, sektor yang akan diterapkan untuk tahap awal adalah saham-saham atau kepada emiten batu bara dan juga coal. Kita akan coba update juga posisi saham-saham dari CPO, ada LSIP hari ini melemah di 8%, 1370. Kemudian juga ada TAPG pemirsa, hari ini juga melemah 14%, bahkan menyentuh juga auto reject bawah baru beberapa menit yang lalu. Kemudian saham dari AALI kita akan coba lihat juga, hari ini melemah 5% di 6.800. Dari batu bara kita akan coba lihat ada posisi Harum melemah di 5%, kemudian juga posisi dari ITMG hari ini melemah di 7%, 23.175. Kemudian juga ada PTBA pemirsa, hari ini juga mengalami koreksi 6% di Rp2.670 per saham. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.